Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye Mbak? Piye? Oh, aku biyen pernah nang Hongkong, tapi satu majikan. Bahasa Indonesia Mbak. Terus? Oh ya, 4 tahun, 4 tahun. Terus mulai kan, mulai rabi. Terus aku nang Bandung, kerja nang Bandung kan. bahasa Indonesia Mbak, sampean iso bahasa Indonesia apa ora? Ya Allah. Lupa. Terus saya kerja di Bandung. Terus Saya kerja di Bandung berapa tahun ya? 3 tahunan kayaknya. Terus saya kan udah ini kan, terus ayah saya meninggal, terus saya mau keluar negeri gitu. Terus saya medical itu 2019 katanya ada flek paru, mungkin gara-gara saya ngurusin apa, binatang si kucing itu loh, bulunya banyak gitu. Terus Ya terus saya daripada keluar negeri, medical check up aja udah meragukan, ya lebih baik saya ke Jakarta nyelimbur gitu kan, nyari kerjaan gitu. Jadi di Jakarta saya udah lama, terus saya pengen ke Hongkong lagi gitu kan. Siapa tahu flek paru saya tuh udah hilang gitu. Saya kemarin 2025 April lah, bukan Maret. Saya pengen medical sendiri, saya takut biayanya mahal kan, saya ngumpulin duit gitu di Jakarta gitu. Saya di daerah saya ternyata cuma 180.000 cuma ronsen doang. Terus sama hasilnya kata dokter semuanya tuh udah normal gitu kan. Ada si diafragmanya, pinggirannya tuh udah tajam katanya, sudut-sudutnya. Terus trakeanya 4, terus nggak ada inflamasi atau apa gitu namanya. Pokoknya hasilnya udah semuanya normal gitu lah. Oke, terus? Dan terus saya pengen ke PT, tapi takutnya medikanya tuh beda lagi, ntar takutnya saya pending lagi gitu. Ntar malah terus? saya sia-sia gitu kan. Terus apa gimana? Ya sampean ceritanya selesaikan dulu. Sampean sudah selesai cerita baru giliran saya ngomong. Maksudnya kan begitu. Kan saya dengerin sampean ngomong. Halo? Itu udah saya pengen ke PT itu kan. Iya. Lewat PT itu bisa calling visa enggak gitu. Kalau medical saya tuh udah kata dokter udah namanya semuanya udah normal gitulah, nggak tahu fit atau enggak, namanya normal gitu. Oke. Nggak ada TB paru, nggak ada apa gitu. Oke, giliran saya ngomong. Ya. Jadi gini Mbak, Ya. kalau sampean sudah merasa cek dan cek sampean tidak ada masalah, harusnya kan sampean nggak harusnya kan nggak usah takut. Bisa dipahami nggak? Nggak usah takut. Ya nggak dengerin saya ngomong. Kan harusnya sampean logikanya kan nggak usah ada rasa takut. Wong sampean sudah membuktikan. Satu, itu yang pertama. Ya. Jadi ketakutan itu harus dilawan dengan semangat. Halo? Iya, saya dulu. Ya, saya tak nyelesain omongan saya. Halo, Mbak, dengerin saya ngomong. Saya gantian yang ngomong, sampean gantian yang dengerin. Sampean bisa nggak kita ngomongnya gantian? Paham nggak saya maksudnya? Ya. Jadi saya ngomong jangan sampean ikut ngomong. Oke? Kan sampean nanya ke saya, tak kasih jawaban gitu loh, ya. Jadi kalau sampean sudah positif merasa bahwa sampean tidak ada masalah, ya sampean nggak usah takut. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, kalau sampean mau cari majikan, lebih baik saran saya bukan ke PT, tapi cari agent. Cari agent. Ya, dengerin saya ngomong dulu. Dulu. Bisa dipahami nggak? Halo? Jadi sampean itu sampean itu cari agent, googling agent di Hong Kong. Ya. Yeah. Atau grup
cari majikan, dicari di Facebook. Ya, agent-agent nanti itu banyak, sampean pilih. Lah sampean nanti kalau sudah ketemu agent, oke, ya kan? Sampean tinggal kirim biodata. Sampean tinggal kirim video KICU JK, perkenalan lagi. Nah, nanti sama agensi itu akan dijelaskan. Ya. Jadi sampean artinya kan pengen calling visa. Berarti kan kalau calling visa cari majikan dulu yang mau sama sampean, baru di calling visanya. Kalau sampean masuk ke PT dulu, semua dokumen sampean akan ditahan oleh PT. Lah kalau nggak dapat majikan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kan kalau sampean kecewa kan mau nebus. Nah kalau nebus itu harus bayar, padahal sampean tidak melakukan proses apa-apa. Kan mending cari agent. Nanti agentnya akan memberikan penjelasan. Nah kalau udah dapat majikan, nggak mungkin PT nggak akan proses sampean. Dari sini sampean sudah bisa paham penjelasan saya belum? Udah. Nah, ya kan? Jadi cari agent dulu ya, ketemu agent, ngobrol sama agent, cerita sama agent ya. Ya kan? Cerita ABCD bla 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 bla. Ya, sekali lagi. Nanti kalau sudah dapat majikan, agent akan mengarahkan PT mana sampai akan diproses. Begitu, Mbak E. Mengarahkan. Iya, agent itu nanti pasti mengarahkan. Oh, kamu ke PT ini, kamu ke PT ini. Kamu rumahnya mana? Nah, kayak gitu. Bisa dipahami maksud saya? Ya. Nah, jadi kayak gitu kalau sampean mau cari majikan. Cari agensi, karena majikan itu adanya di agensi. Kalau sampean di PT pastinya, ya kan. Nah, nanti kan sampean juga ditanya, paspornya masih hidup nggak? Masih punya paspor nggak? Macam-macam semuanya kan sama agennya. Nah, baru kalau ternyata sudah jawab, oke, nanti kamu ada yang nelpon dari PT ini dengan bapak ini misalnya. Atau ibu ini ya kamu jawab. Kamu ikuti aturannya mereka. Ya sudah. Wes, sekarang mau tanya apa lagi atau ya ada yang belum jelas lah. Ngomong itu kayak gini enak, gantian. Halo? Ya. Oh ya itu paspor saya kan beda sama KTP saya itu kan dibikin baru, diperbarui itu di agensi itu kelihatan nggak? Kena sanksi nggak? Ya. Kan itu nanti yang ngurusi PT, Mbak. Bukan agensi. Agensi itu di Hong Kong nyarikan sampean majikan dulu. Tugasnya beda-beda. Setelah sampean dapat majikan, kan ganti sampean ngobrol sama PT. Ya. Ketika sampean ngobrol sama PT, lah disitulah sampean ngomong, pasporku beda, gini, bisa proses enggak? Bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang nggak usah takut. Langkah-langkah yang harus sampean tempuh adalah mencari agensi di Hong Kong untuk mendapatkan majikan. Itu dulu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, apalagi sekarang yang masih bingung. Nah, ini. Kalau tanya jawab itu begini enak. Gimana? Itu kan saya lihat-lihat di itu syarat-syaratnya yang kalau mau keluar negeri itu KTP, KK, paspor itu yang paling penting kan, dokumen itu kan. Terus lanjut, terus. Itu kalau kakak saya udah akte kelahiran, ada akte kelahiran. Akte saya itu baru bikin kemarin. Satu keluarga saya tuh belum pernah bikin akte gitu. Dan baru bikin kemarin habis 200.000 gitu. Terus apalagi ya, kartu keluarga saya udah terpisah, terus mau masuk lagi sama kartu keluarga saya kan cerai gitu kan. Terus balik lagi ke rumah orang tua. Nah, saya udah masuk lagi ke kartu keluarga ibu saya sama adik-adik saya gitu. Itu kakaknya juga asli gitu kan.
Yang dibutuhkan KTP, KK, akte, surat cerai, surat nikah, atau dokumen-dokumen yang lainnya, semuanya itu setelah ada instruksi dari PT. Setelah ada instruksi. Ya. Sampean ngerti nggak saya tadi ngomong? Sampean ini susah dijelaskan. Saya ngomong ya, sampean cario agent dulu. Oke, saya ulangi lagi sama sampean. Sampean cario agent dulu. Karena di agent itu ada majikan. Oke. Ya, ya. Setelah sampean cari agent dan ada majikan, maka agentnya sampean nanti akan menyambungkan sampean ke PT. Lah, di orang PT itulah yang akan menanyakan persyaratan A, B, C, D, E, F, G. Bisa dipahami nggak? Ya, bisa. Nah, sampean tinggal ikuti apa yang diinstruksikan oleh PT. Tapi itu setelah sampean ngobrol sama agent dari Hong Kong. Supaya majikannya fix dulu. Biar ada majikan dulu. Logikanya, kalau sampean sudah punya majikan dari agent, kan nggak mungkin PT nggak mau memproses. Bisa dipahami nggak saya ngomong? Ya, bisa. Nah, pokoknya dari yang tinggi dulu, baru yang ke bawahannya gitu. Ya bukan, karena kuncinya sampean berangkat ke Hong Kong itu kan ada majikan. Kalau sampean pakai sistem calling visa, meng ya. You understand or not gitu loh kan? Sampean itu tak kandani, Mbak. Bukan dari atas ke bawah, tapi harus ada majikan dulu biar enak jalannya. Kalau sampean nggak ngerti sama sekali, dipegang sama sponsor, dipegang sama PT, takutnya dimainin. Bisa dipahami maksud saya? Ngomeng. Kalau sampean nggak ngerti tak baleni lagi, Mbak. Halo? Ika ngomeng, Ika. Nah, ya. Makanya cari di Facebook, di Google, agent di Hong Kong. Nah, nanti keluar banyak. Sampean hubungi kalau kalau bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampean hubungi kabeh. Mana nanti yang mau, mana majikan yang cocok sama sampean. Bisa dipahami? Sampean ngurusi sama PT-nya itu nunggu agent kasih instruksi. Bisa dipahami? Nah, gitu loh ya. Jadi paling penting cari majikan dulu, karena kan sampean minta calling visa. Nah, calling visa itu majikannya ada dulu, baru visanya turun gitu loh. Kecuali sampai non. Kalau non belajar dulu. Iya kan? Nah, nek sampean kepingin ke PT dulu, sampean mau belajar dulu ngelanyain itu semuanya, yo monggo, itu jauh lebih bagus. Tapi hati-hati dalam memilih PT. Bisa dipahami? Nah, wes sekarang yang belum jelas bagian mana? Ayo kita diskusi. Nah, kalau sudah paham begitu ya. Makanya siapkan biodata, siapkan video KICU JK sampean, perkenalan diri itu sampean, terus dulu pernah kerjanya apa, sampean ceritakan di video itu. Terus nanti kirimkan ke agent-agent. Biarkan agent nanti mau jual sampean kemana, menawarkan atau mempromosikan ke majikan mana. Nah, monggo. Bisa dipahami. Yang paling penting kalau dokumen dan data nanti belakangan saja. Sekarang tulis biodatanya sampean, kemudian videonya sampean perkenalan, terus foto. Itu yang biasa diminta pertama kali sama agensi. Kalau itu semuanya udah di biodata,
kemudian ada videonya, ada foto sampean, barulah agent bisa ngasih ke majikan. Bener apa enggak saya ngomong? Ya benar-benar. Nah, di logika begitu. Baru ketika sudah ada majikan yang cocok, agent akan ngasih tahu sampean. Nanti ada orang PT telepon atau kamu telepon nih orang PT, Bapak ABCD bla 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 bla. Wis, kamu berkomunikasi sama bapak itu, silahkan. Kan gitu, Mbak. Oke? Oke. Sudah cukup? Tahu lah. Oke. Ya sudah. Saya tunggu sampai nanti di Hong Kong ya. Mudah-mudahan dapat majikan yang baik, dapat mengais rezeki. Dan kalau dicek sampean sudah tidak ada masalah. Oke? Itu doa saya buat sampean. Sampai ketemu di Hong Kong. Oke? Cai Chen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya teman-teman semuanya. Agak memang sedikit menguras energi ya. Ya nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan apapun ya. Ini adalah bagian dari resiko yang harus saya hadapi ketika saya memberikan keterangan dan penjelasan buat mbak-mbaknya yang nelpon saya. Ya, sekali lagi mungkin saya akan banyak minta maaf ketika ada hal-hal yang menurut kalian terlalu tajam, terlalu menyakiti hati, terlalu hongok kalau orang Hongkong bilang. Pada dasar dan pada prinsipnya, saya hanya ingin memberikan pemahaman, penjelasan, duduk persoalan atas apa yang kalian alami. Penting bagi saya, 1, 2, 3, 4, sampai 5 menit di pertama, saya harus mendengar dulu apa persoalannya. Oke? Itu aja buat teman-teman semuanya. Tetap sehat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye-bye.